Assalamualaikum. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman di channel Sanggah Syubhat TV, alhamdulillah hari ini kita balik lagi nih bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Hanifah. Masya Allah, gimana Ustadz? Alhamdulillah. Udah mau habis itu. Tepar ini. Masih utuh ini. Kita lagi di mana nih Ustadz? Cisadon. Cisadon ya. Trek kita dari trekking. Nirwana ya. Sentul ya. Lumayan nih 5 jam. 5 jam, 6 jam. Ya segitulah. Sampai sini. Setelah kita melepas lelah, ya nikmati suasana. Banyak embun. Apa nih namanya? Kabut. Ya, sambil nikmati suasana Ustadz. Aneh mau nanya nih Ustadz. Ambil Indomie ya. Belum. Mana udah lapar ini. Waduh, Masya Allah. Ya terus. Jadi kemarin ada potongan ceramah yang sempat viral akhir-akhir ini dari potongan ceramahnya Ustadz Yazid. Ya, jadi beliau itu membahas tentang hukum menghadiri kajian yang diadakan di sebuah masjid yang di situ ada campur, ada pengisinya yang ada Ahlus Sunnah, ada yang hizbi gitu kan. Jadi beliau melarang gitu. Melarang Ustadz Yazid? Melarang. Jadi bener ngelarang itu? Iya, di video itu. Nah, dan yang kedua beliau juga membahas laskar jihad juga, termasuk yang dilarang untuk dihadiri kajiannya. Ada potongan videonya nggak? Boleh kita lihat dulu ya. Ya Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana dengan masjid yang kajiannya diisi oleh dai berbagai kalangan atau berbagai golongan Ustadz. Bolehkah kita hadir di kajian masjid tersebut di mana kita pilih ketika diisi kajian oleh Ustadz Sunnah saja? Mohon jawaban dan nasihatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Masjid yang campur dengan ustaz-ustaz yang lain, antum jangan datang. Dan juga jangan bikin kajian. Apa nggak ada masjid lagi yang sunnah? Kalau nggak ada, ya antum sabar aja, cari tempat yang lain aja yang masjid sunnah. Jalan jauh nggak apa-apa. Tapi ketika campur di situ, yang lain nanti nih yang ngaji sama kita, oh di masjid ada pengajian lain, akan ikut tuh jamaahnya. Kan jamaahnya orang awam. Kan kalau masih diumumin di masjid ini ada kajian ustadz ini. Nanti jamaah, saya bosan dengan ustadz ini, saya mau dengar juga ustadz yang lain. Gitu. Datang deh ke masjid, ada ustadz yang hizbi, ada ustadz ahlul bid'ah. Enggak benar itu seperti itu. Jadi nggak boleh kita mendengarkan ahlul bid'ah, nggak boleh mendengar ustadz yang hizbi haroki, nggak boleh. Perhatikan tuh, mendengarkan kajian ustadz yang hizbi haroki nggak boleh kita. Arti yang sibuk dengan haroka dengan politik, jangan hadir pengajian, nggak boleh. Gitu. Nggak ada manfaatnya, syubhat yang ada. Gitu. Nah sekarang di masjid itu campur aduk, jangan. Cari masjid yang memang di situ masjid yang ustadznya sunnah semua yang datang, supaya yang hadir nanti tahu ketika diumumkan juga ustadz sunnah dia akan hadir. Tapi kalau di masjid yang seperti itu nanti yang lain, di sini ada ustadz ini, dia juga pengen hadir gitu, kajiannya, dan itu fitnah nanti, fitnah. Dan lu banyak seperti ini yang hadir betul. Kalau kita nggak tegas, kalau kita tegas nggak ada masalah, tapi rata-rata ustadz nggak tegas, ustadznya nggak tegas, sehingga apa, waktu pengajian dia betul dia hadir, nanti pengajian ustadz yang lain juga hadir, karena itu pengajian kita mendapat ilmu. Ya ahlul bidah dia sampaikan ya syubhatnya, dan ustadz juga harus tegas. Banyak ustadz juga yang kita lihat nih, yang katanya salaf nggak tegas, bahkan dia ikut jadi pengurus di masjid-masjid yang tidak sunnah. Ustadz dipanggil dia nggak tegur, nggak boleh. Antum juga nggak boleh jadi imam di masjid-masjid yang seperti itu, nggak boleh. Ketegasannya penting, sikap ini penting. Ahlus sunnah kepada ahlul bidah. Kenapa? Dari mulai dulu Nabi SAW mengajarkan punya sikap, sahabat mengajarkan sikap kepada ahlul bidah. Kemudian tabi'in, tabi'in terus. Dan dalam kitab-kitab mereka nanti insya Allah pekan depan ada penjelasannya, bahwa kita harus punya mauqif, sikap kepada ahlul bidah itu. Jadi masjidnya kita bilang kepada pengurusnya, pokoknya masjid ini nggak boleh ada ustadz yang lain masuk, nggak boleh. Ya, kalau dijelas dia hizbi aroki, ini nggak boleh ngisi di sini. Tegas. Kalau memang yayasannya memang yayasan yang jelas orang-orangnya sunnah semua, harus tegas.
Dari dulu Ustadz ini nggak bermasalah, kita berhentikan. Kita jelaskan kepada mereka. Supaya apa? Supaya murid-murid kita nggak ikut mereka. Atau umpamanya Ustadznya dari Laskar Jihad juga nggak boleh. Nggak boleh. Ini hizbi ini. Sama. Nggak boleh Laskar Jihad. Selama-lamanya nggak boleh ikut. Nama aja Laskar Jihad, nama yang bid'ah ini. Nggak boleh hadir. Ada tokoh-tokoh Laskar Jihad masih gentayangan di sini. Ya. Baik Jakarta, Bogor, nggak boleh hadir, nggak boleh ikut, nggak boleh dengar ceramahnya selama-lamanya. Silakan yang lain. Nah begitu Ustadz. Jadi dari sini kita mau nanya nih, ada 2 poin. Yang pertama, emang nggak boleh ya secara mutlak kita hadir di masjid yang notabene ya di situ ada kajian salaf, ada juga kajian yang non salaf lah, katakanlah hizbi gitu ya. Apa itu memang benar-benar tidak boleh. Yang kedua, Laskar Jihad itu seperti apa sih sehingga bisa dikategorikan dalam karena tadi Ustadz Yazid mau gitu ya. Gitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ya antum silakan. Boleh ya? Iya. Gantian tadi. Takut ngabar ini. Karena kan nanti kita pulang mesti lari ini sampai bawah, nggak bisa jalan lagi kan. Power ini. Terkait tadi Ustadz Yazid bahkan melarang ya dai-dai salafi lah yang versi beliau untuk mengisi kajian di masjid yang di situ ada selain ustadz non salafi mengisi. Bahkan jadi imam aja nggak boleh. Bukan hanya kita yang mau ngaji ya. Iya, dikhawatirkan nanti di situ ada pengajian ustadz lain, ikhwan salafi nanti ikut lihat hadiri majelisnya kan begitu. Kalau dilihat ya dari contoh-contoh para teladan kita para ulama yang saat ini ya. Para ulama datang ke Indonesia, mereka ngisi di masjid-masjid umum, di masjid-masjid agung di daerah, di masjid Istiqlal. Oh iya. Emangnya masjid Istiqlal itu pengisinya siapa? Kan campur baur. Ada dari Departemen Agama, ada dari macam-macam. Ya, yang seperti ini nih ucapan Ustadz Yazid itu mesti ditinjau ulang sampai segitunya ya. Karena khawatir ikhwan salafi nanti menghadiri majelis ustadz non salafi yang namanya terpampang di masjid yang diadakan kajian ustadz salafi di situ mengisi juga. Ya kalau memang mau memproteksi jamaah ya tinggal diberikan edukasi aja ya. Yang ustadz itu jangan dihadiri majelis kita hanya di malam ini. Nah kalau memang cuma boleh mengisi di masjid yang salafi ya ini sama saja mempersempit ruang bagi dakwah bagi Ustadz Yazid sendiri dan ikhwah yang lainnya. Mungkin ini qaul jadidnya Ustadz Yazid ya, karena qaul qadimnya Ustadz Yazid sebelumnya berdakwah di masjid-masjid yang notabene di situ bukan salafi, kayak beliau dulu pernah di Dewan Dakwah, ya Keramat Raya, Hizbi itu punya Dewan Dakwah, Muhammad Nasir kan yang mendirikan, terus pindah ke Masjid Atin, ya kan, ya, terus ya asatidah yang lainnya juga mengisi di masjid yang macam-macam ya. Ini kan sudah menuju ke tingkat eksklusif yang sudah tidak baik ya bagi masyarakat untuk mengetahui kok dakwah salafi di Indonesia segitunya begitu. Ya, apalagi sampai nggak boleh jadi imam. Ya kalau ada ustadz salafi bisa jadi imam sementara kaum muslimin membutuhkan imam ya ngisi aja dia di situ, nggak masalah, ya kan? Nah itu jadinya itu pun juga nanti kita akan tanya ke Ustadz Yazid, ulama-ulama ada nggak yang seperti itu? Ya itu apa inisiatif Ustadz Yazid? Ulama-ulama ternyata nggak seperti itu, mereka datang ke Indonesia ke berbagai negara mengisi di masjid-masjid umum, nggak nanya juga. Kajian di masjid ini ada hizbinya enggak. Ulama-ulama kibar yang Ustadz Yazid jauh di level di bawahnya. Kita harus jujur. Ustadz Yazid bukan level ulama yang seperti yang kita kenal ulama yang datang ke Indonesia. Nah berikutnya juga ya sampai Ustadz Yazid mengatakan selama-lamanya nggak boleh hadir ke majelis Ustadz Yazid Jawas tadi kan begitu. Laskar Jihad. Laskar Jihad. Selama-lamanya ya. Pertama sebelum kita bahas Laskar Jihad, anggaplah Laskar Jihad menyimpang. Ya mungkin di antara mereka rujuk, ada yang rujuknya terang-terangan atau tidak terang-terangan. Selama-lamanya begitu, itu kan ini kayak ada dendam kesumat pribadi atau masalah pribadi dengan Laskar Jihad. Berikutnya ya, Laskar Jihad apakah demikian seperti yang disifati Ustadz Yazid? Memangnya Laskar Jihad ketika berangkat jihad memangnya atas bimbingan hawa nafsu mereka. Mereka juga berdasarkan fatwa Syekh Mukbil,
Ya, fatwa ulama-ulama juga. Terus berikutnya juga lagi kelihat realitanya di buku-buku fikih. Waktu kaum muslimin di Ambon dibantai, ya kaum muslimin yang di sekitar Ambon wajib difa, wajib membantu kaum muslimin yang ada di Ambon dan seterusnya. Dan jihad difa seperti ini, membela diri karena diserang, ini nggak butuh lagi syarat sebagaimana jihad hujum yang butuh bersama ulil amri syar'i, yang butuh izin orang tua, yang punya istitoah. Ini sudah dibantai. Bahkan di buku-buku fikih disebutkan kalau kaum muslimin di sekitar Maluku nggak sanggup, di sekitarnya lagi sampai Sulawesi, sampai ke Jawa. Nah ini kan memang waktu itu ada dualisme pendapat. Pendapatnya kubu Ustadz Yazid nggak ada jihad karena tidak bersama ulil amri. Lihat jihadnya dong realitanya. Jangan cuma nanya ke Syekh boleh nggak jihad tanpa izin pemimpin? Ya saya akan menyimpulkan ini jihad secara umum. Jihad hujum bersama pemimpin. Dia sebutkan nggak? Coba sebutkan redaksi pertanyaan timnya Ustadz Yazid itu kepada para ulama sehingga lahir fatwa nggak ada jihad. Lagi pula kalau ada fatwa itu nggak mengikat. Yang namanya fatwa nggak mengikat, semua tahu itu. Orang yang baru belajar usul fikih paham. Apalagi ini juga ada fatwa dari Syekh Mukbil, Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi yang itu ada pasca jihad. Terlebih lagi pemerintah tidak mengizinkan Gus Dur kata Syekh Mukbil kafir. Dia bilang Al-Quran kita paling porno, gimana ceritanya, istihza. Ya kan? Nah, berikutnya juga jajaran pemerintah ternyata ada yang mengizinkan laskar jihad berangkat, bahkan mendukung. Di antaranya dulu Pak SBY ketika masih menjabat bukan sebagai presiden ya, dan yang lainnya. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus didudukan ya kembali. Perkataan Ustadz Yazid ya sebagaimana Ikhwan Salafi belajar perkataan Imam Ahmad, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad siwar rasul. Ya begitu juga. Ya kan? Masa iya juga kita ini kalau ini perkataan itu untuk Imam Syafi'i, untuk Imam Ahmad, kalau Ustadz Yazid harus kita pegang. Lah memang ya Ustadz Yazid kalamnya selevel dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, anak Ikhwan Salafi ini harus peka seperti ini, harus melek perkataan Ustadz Yazid seperti ini, jangan diindahkan. Memangnya kenapa kalau menolak perkataan Ustadz Yazid? Ustadz Yazid juga bukan selevel ulama-ulama kibar. Kenapa mesti diposisikan? Perkataannya harus dipegang. Perkataan seperti itu ya udah kita terapkan juga seperti kita menerapkan kepada perkataan imam-imam madzhab. Setiap perkataan yu'khad wa yurad, bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali perkataan Rasul. Begitu Bang Ain. Kita lanjut lagi. Siap. Jadi begitu kurang Insya lebih Allah tercerahkan. ya. Kita lanjutkan makannya Ustaz. Taib barakallahu fiik. Kok kabut pada turun.